Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan gitu ya. Walaupun setelah direncanakan kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk, akhirnya menjadi membias berita tersebut gitu. Kalau Mbah Garingnya saya nggak kenal ya, nggak kenal. Kalau Bang Awe itu teman lama saya pikir orangnya bener gitu. Emang teman lama dan teman sharing juga, jadi teman sharing saya banyak, bukan dia doang. Ada satu bukti yang intinya ini semua gagelan. Ya, oke, jadi terkait masalah bukti ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja ya, inisialnya JA ya. Jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Gus Samsudin dengan pesulap merah. Sejak kapan jadi settingan? Orang gini, orang waras nih ya, kalau orang waras mikir, kalau itu settingan, ngapain saya sampai diintimidasi di sana tuh? Terus ngapain saya sampai dilaporin? Sekarang proses laporannya masih diproses. Dan saya masih terus komunikasi sama polisi. Ini laporannya kayak gimana? Karena saya pastikan saya akan laporkan balik dan saya penjarakan si Mas Udin. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya penjarakan. Karena masih diproses sekarang kan, kemarin saya udah dipanggil panggilan pertama nih, ya kan? Ini saya masih nunggu kabar dari polisi. Ini diproses atau enggak laporannya nih? Masuk delik atau enggak? Kalau enggak masuk delik dan ada putusan udah diberhentikan atau Mas Udin mencabut laporan, langsung saya laporin balik dengan tuduhan palsu, tuduhan atau fitnahan. Beneran saya penjarakan semua kalau Mas Udin. Jadi kalau ada yang bilang settingan dari mana? Buktiin dong. Polda Jatim bantah bikin arena pembuktian pesulap merah versus Gus Samsudin. Nah ini kan penggiringan opini gitu loh, yang akhirnya bisa memecah belah pemikiran masyarakat yang awam akan hal ini gitu. Nah di sini saya sebagai masyarakat yang peduli akan hal ini, saya menekankan bahwasanya ilmu putih itu tidak ada, ilmu merah itu tidak ada, yang ada hanyalah merah putih NKRI harga mati. Kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena dia beli dari orang yang katanya murid saya. Pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat, Hari Setianto ya, tidak ditemukan. Sertifikat dulu kan saya butuh sertifikat hipnotis yang resmi. Nah akhirnya saya nanya-nanya nih ke salah satu teman saya yang dokter. Katanya coba tuh tanya ke si itu gitu. Bang Awe. Tanya ke Bang Awe coba. Ya saya tanya nih. Ternyata dia bilangnya gitu. Ya lah Sel, nggak usah ikut-ikut pelatihan lah. Udah datang aja bantu isi di pelatihan saya gitu. Saya datang ke pelatihan dia bukan sebagai murid, saya sebagai pembicara. Saya diundang sama dia sebagai pembicara, duduknya di depan sama dia juga, sama salah satu dari organisasi hipnotis yang diakui resmi. Jadi bukan di murid, bukan di kursi murid, tapi di kursi depan. Saya bantu ngajarin juga di situ murid-muridnya. Saya anggap tadinya teman baik loh, saya anggap sahabat sendiri. Tiba-tiba entah apa kesalahan saya atau apa yang ngebuat dia berubah tuh. Tiba-tiba dia buat video isinya fitnahan saya semua. Judulnya teguran untuk pesulap merah. Nah itu parah banget tuh. Banyak melibatkan orang banyak, kemudian menjadi unsur-unsur pemecahan masyarakat dan juga umat gitu menurut saya. Memang betul, saya mau memecah belah agar bangsa ini tidak berkumpul ke kebodohan. Jadi memang harus disadarkan dan dipisahkan antara kebodohan dan kepintaran dan kewarasan. Jangan sampai masyarakat Indonesia menyatu ke kebodohan, percaya ke kebodohan. Lebih baik percaya ke Tuhannya masing-masing dan agamanya masing-masing. Karena di Pancasila nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Ya, alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45.
Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik, atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya, Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengedakwahnya, ngedukasinya seperti itu, menjustifikasi body shaming. Iya, umpama kami dianggap bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi, lantas cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ini ancamannya 4 tahun penjara. Pasal berapa itu? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh, Bang? Ya, karena netizen nggak ada kaitannya dengan urusan biasa, biarkan itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap Anda. Saya nggak main-main. Nah, ini tidak menjustifikasi. Tapi mengedukasi. Ini bahasa ininya tidak menjustifikasi, tapi kesana-sananya menjustifikasi, gitu loh. Kalau mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Gitu. Kalau bilang bahasa ini tidak menjustifikasi, ya iya, bahasa yang ininya tidak menjustifikasi. Karena ada bahasa ini tidak menjustifikasi. Lalu kesono-sononya menjustifikasi lah, body shaming. Tuh, ini bukan urusan dukun lagi loh, dapur orang. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah. Ya, istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa-bawa dapur orang. Gitu. Ini udah berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum ya. Gitu. Nggak ada bahasa oknum. Perihal podcast yang telah tidak berimbang dan mencemarkan nama baik dukun. Tidak dipertemukan, padahal kita komitmennya pengen ada dipertemukan dua pihak antara Ustadz dengan sisi keagamaan kami. Tapi tidak langsung dijustifikasi. Malah podcast kami dihapus yang ada oleh AHA ya. Artinya kami merasa tidak berkenan. Kenapa ada beberapa kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh AHA ya, yang mengatakan bahwa dia telah menyesal mempodcast dengan bintang tamu atau podcastan yang tidak bermanfaat. Kalau polisi ini kan menjalankan sesuai dengan hukum acara ya. Jadi mereka ini kan administrasi hukumnya sudah kami laksanakan bersama-sama. Lalu mereka juga menunggu perintah dari atasannya apakah memanggil. Nah, tapi untuk laporan kami pertama 2 minggu lalu terkait pesulap merah atau dukun merah itu akan dipanggil saksi nanti. Saksi berikutnya. Nah, mungkin setelah saksi berikutnya ini minggu depannya lagi pesulap merah akan dipanggil. Nah, di situ pertanggungjawabkan bahasa Anda. Mana dukun yang cabul, mana dukun yang penipu. Gitu. Kalau Anda berdalih bahwa Anda bilang itu semua sebenarnya, lalu Anda mengklarifikasi dan mengatakan bahwa itu sebenarnya semuanya itu tidak untuk semua dukun. Oh, tidak. Karena saya berdasarkan tempus delicti, tempus ya, ingat. Dalam hukum acara tempus delictinya pada saat itu dia mengatakan dengan sungguh-sungguh dan mens reanya ada, actus reusnya pun ada. Ya, bahwa dukun itu cabul dan penipu. Saya telah diangkat oleh lembaga Salatin Asyiro Ajahro yang sudah tercatat di Kemenkumham dan itu jelas mencatat nasab para sultan gitu. Nasab para sultan. Jadi lembaga nasab itu ada 11 di Indonesia. Ya, selain Robito Alawin ada 11. 8 atau 11 kalau nggak salah. Lembaga yang diakui oleh negara dan tercatat di Kemenkumham. Jadi ya mana aja termasuk saya mau masuk di lembaga mana aja terserah. Yang penting selama saya mempunyai keturunan dari keturunan dan nasab. Karena nasab itu tidak boleh putus. Gitu loh. Nasab itu menurut ajaran agama kami Islam tidak boleh diputus dan wajib dipertahankan walau nyawa taruhannya. Gitu.
Ya, saya ini cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah yang ada di Bima. Makanya ada perdebatan sekarang ini di Kesultanan Bima di sana berbicara bahwa mereka mengatakan saya bukan cicit kandung Sultan Bima, dan keluarga saya di Bima semua pada marah. Keturunan saya di Bima sana, di Wawo sana, marah semua. Kenapa? Karena kami merasa dihina. Walaupun Anda tidak mengenal saya karena saya lahir di Jakarta, tapi jangan sembarang statement. Bukan berarti saya tidak keturunan Sultan. Dan secara de facto saya mempunyai SK dari Kesultanan Salatin. Ya, SK ini sudah saya bikin secara sudah dibikin secara hukum dan kuat di hadapan hukum. Saya mempunyai legalitas. Bukan nggak mengakui, mungkin mereka ini karena saya lahir di Jakarta dan jarang pulang ke Bima, dianggapnya mereka nggak kenal. Mungkin sebagian dari mereka yang ngomong juga kenal dengan keluarga besar saya, kerabat. Bagaimana saya nggak sultan? Orang buyut saya Sultan Ismail Muhammad Shah, Sultan Abdul Hadim, Sultan Abdul Hamid dimakamkannya di Masjid Bima kok. Khusus untuk raja-raja Bima yang benar-benar generasi Bima. Ya, makamnya itu di makam Masjid Bima, Siginae namanya. Jadi tidak ada lagi bantahan-bantahan. Badannya lemak kayak gitu. Mau mana sih guys? Ayo. Set deh, woi. Mundur dong. Biar masuk. Mundur. Masa mundur apa sih? Nggak ngerti. Ada ular. Ah, ada suara wiwit lagi tuh udah nggak berhasil gitu loh. Waduh, banyak banget orang-orangnya. Ini di Coffee beneran. Thank you, halo. Nah, ini teman papa ini dari kecil. Halo ya. Oh, siapa ini, Mas? Feral ya. Halo tante, makasih. Wah, thank you tante. Wah, ramai sekali. Makasih Om Iman. Jadi ini apa ini? Tahap pertama pasti. Lihat dong, selai oleh kurang ajar. Cemilan nih. Kalau adiknya. Oke, adik sini. Ini buat adik. Ya, adik dulu. Yang jarang pulang. Yang suka yang menghilang, semoga lebih sering balik ya adik ya. Tuh. Bunda. Ya Allah, hari ini Feral berusia 66 tahun. Semoga dimudahkan pekerjaannya, dilapangkan rezekinya, diberikan kebaikan, kejujuran. Seneng banget, bahkan dari semalam mereka juga udah surprisein aku ya. Jadi aku semalam ngeprank mereka, aku pura-pura mau cabut ke luar negeri gitu. Terus mereka sampai bela-belain ke bandara, bolak-balik ke rumah aku ke bandara untuk ngeliat keadaan aku gitu. Dan hari ini ditambah lagi ada surprise sama keluarga papa, sama ada mamanya Willow, keluarga Willow juga. Bahagia lah. Dan aku tahu habis ini masih ada lagi karena kebaca gerak-geriknya. Jadi aku nih kan di dalam keluarga aku dan pertemanan aku ya, aku tuh yang paling suka surprise orang. Jadi aku udah tahu kalau ada orang mau bikin acara, orang mau ngeprank tuh aku udah kebaca, dan aku emang orangnya lumayan kepo. Jadi aku tuh suka disurprisein tapi mau nyari tahu juga apa. Jadi dari kemarin aku sempat semua handphone teman-teman aku bukain, aku lihat ada grup apa enggak sampai akhirnya ketahuan. Cuman pas udah ketahuan aku juga nggak mau baca semua. Jadi aku masih surprise gitu loh. Orang-orang bilang 25 tuh kan quarter life ya, seperempat abad. Nah 26 tuh berarti udah memasuki ke fase berikutnya gitu ya. Jadi aku berharap sih ya di tahun ini aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu, dan udah dibilang cukup dewasa dan udah bukan anak kecil atau ini bocah lagi lah gitu. Udah bener-bener harus prioritasnya bener-bener difokusin dalam hidup, terus juga
harus lebih serius dan lebih fokus sama tujuan hidup aku. Ya aku rasa emang itu resiko jadi public figure ya. Maksudnya kita kalau di dunia ini kita harus mengorbankan privacy, mengorbankan kehidupan pribadi kita juga. Menurut aku sih ya aku kenal baik sama keluarga Willow, papa juga dari dulu mendidik kita dengan baik gitu ya. Jadi maksudnya kalau ada hal-hal yang menurut aku di luar batas itu kayaknya insya Allah sampai sekarang belum kita lakukan. Nah, anaknya baik, bekerja keras ya kan. Di situ kan juga orangnya supel kan, gampang bergaul, temannya juga banyak. Jadi saya bilang sih tipe orang yang menyenangkan. Ya so far sih maksudnya ya jodoh kan emang diserahkan ke Wilona langsung yang seperti apa. Tapi sampai detik ini kan jadi emang sama saya kan masih berteman baik, kita masih sering kontak gitu. Jadi siapa jodoh kita yang kedepannya saya rasa sih nggak ada yang tahu kan. Ya alhamdulillah ya, berarti mereka kan mendukung dari dulu sampai sekarang gitu, dan menurut aku itu salah satu blessing juga sih, karena memiliki orang-orang support system yang maksudnya mendukung kita sebegitunya, mendoakan kita sebegitunya ya, itu patut disyukuri juga. Jadi ya pasti kita berterima kasih lah. Ya kalau bagi saya, kalau untuk urusan jodoh saya pikir saya kembalikan kepada yang bersangkutan ya. Untuk umur-umur dia sekarang memang sudah masuk ya, kalau sesuai anjuran pemerintah 25 ke atas sudah untuk pria udah layak untuk menikah ya. Nah bagi saya tergantung dia kapan dia memang sudah dapat jodoh yang pas untuk diri dia. Bagi saya hanya mendukung dan support aja. Iya selalu, saya untuk apapun bagi anak-anak itu saya nggak pernah mengajarkan satu keharusan, tapi memberikan contoh untuk mereka. Mudah-mudahan itu yang jadi bekal mereka. Kalaupun mereka memilih sesuatu, pasti di antara pilihan-pilihan yang ada konsekuensinya. Nah itu yang harus dia terima nantinya. Jadi bagi saya lebih baik dia sendiri yang menentukan untuk langkah-langkah yang harus diambil dalam hidup dia sendiri. Itu sih gosipnya banyak banget, nanti tiba-tiba dia sama ini, tapi aku bilang udahlah karena memang masih umur 24 ya, wajar. Yang penting nanti umur, insya Allah aku bilang kalau menikah tuh cowok bagusnya 29, 30, 30. Ya kayak aku aja, orang banyak yang nanya 9 tahun sendiri, betul ketemu jodoh. Karena jodoh itu nggak akan bisa kita cari kecuali memang kita asal ya. Kalau Vero itu kan orangnya perfeksionis, jadi dia tuh susah jatuh cinta, tapi sekalinya jatuh cinta tuh total. Makanya kayak mamanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.